berhentilah sejenak dan dengarkan saya baik-baik. Tidak segalanya dalam hidupmu harus diceritakan. Tidak semua kebenaran harus diungkapkan. Dan tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke dunia batin Anda. Karena ada hal-hal tentang Anda yang, jika Anda membagikannya dengan orang-orang yang tidak Anda kenal, bisa menjadi senjata melawan Anda. Ini bukan sebuah berlebihan. Ini merupakan peringatan yang mendesak. Ada informasi yang, jika terungkap, tidak dapat ditarik kembali. Dan apa yang tampak hari ini sebagai percakapan sederhana, besok bisa jadi penyebab pengkhianatan, ejekan, atau bahkan kehancuran emosional Anda sendiri. Kita hidup di masa ketika banyak orang mencampur adukkan antara menjadi autentik dengan mengungkapkan semuanya. Dan tidak, itu bukan keberanian, itu naivitas. Menjadi autentik tidak berarti membuka hatimu kepada siapapun, tetapi berarti mengetahui cara memilih siapa yang Anda beri rahasia, luka, rencana, dan perjuangan Anda. Jika Anda tidak tahu cara menetapkan batasan, Anda akan berakhir dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tahu dari Anda tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Hari ini kita akan berbicara tanpa filter, karena ada hal-hal yang tidak boleh Anda hitung, baik berdasarkan dorongan, kepercayaan, atau mencari kenyamanan, karena kedamaian Anda, kekuatan Anda, dan perlindungan Anda tergantung pada kesunyian yang Anda pilih untuk disimpan. Video ini bukan hanya sekedar daftar, ini adalah perisai. Ini adalah panduan untuk melindungi hal paling berharga yang Anda miliki, yaitu diri Anda sendiri, pikiran Anda, energi Anda, jiwa Anda. Jika Anda pernah merasa menyesal setelah bercerita terlalu banyak, pesan ini untuk Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang kuat dan simbolis. Pergi sekarang ke kolom komentar dan tulis dengan sungguh-sungguh kalimat ini. Hari ini, aku melindungi dunia batinku. Saya adalah orang yang tabah. Jangan lakukan ini hanya untuk berpartisipasi. Lakukan untuk diri Anda sendiri. Karena apa yang Anda tulis dengan hati nurani akan terekam dalam pikiran Anda, menetap di dalam alam bawah sadar Anda, dan mulai mengubah cara berpikir Anda dari dalam. Frasa ini bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan sebuah deklarasi, sebuah komitmen untuk diri Anda sendiri. Itu adalah cara Anda mengatakan, tidak ada lagi saya mengungkapkan apa yang seharusnya dianggap sakral. Tulislah, bacalah, ulangi, dan biarkan saja tindakan kecil ini menjadi awal dari perubahan mendalam dalam cara hidup Anda dan melindungi apa yang benar-benar penting. Pelajaran pertama. Ada hal-hal tentang diri Anda yang sebaiknya tidak Anda beritahu kepada siapapun. Kita tinggal di dunia di mana urgensi untuk membagikan segalanya telah menjadi kebiasaan yang berbahaya. Paparan berlebih bukan lagi pengecualian, hampir sudah menjadi aturan. Orang-orang mempublikasikan kegembiraan mereka, kesedihan mereka, kegagalan mereka, luka mereka, segalanya. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa mengungkapkan privasi Anda kepada dunia tidak selalu membebaskan Anda. Seringkali, itu justru melemahkan Anda. Ada kebenaran yang seharusnya hanya hidup dalam keheningan jiwa Anda. Bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Karena apa yang Anda bagikan dengan sembrono itu bisa menjadi senjata di tangan seseorang yang belum cukup dewasa atau tidak memiliki rasa hormat untuk menanganinya. Tidak semua orang yang mendengarkan Anda berhak mengetahui rahasia Anda. Tidak semua orang yang menunjukkan dirinya dekat dapat diandalkan. Dan tidak semua yang Anda rasakan perlu diungkapkan untuk menjadi sah. Beberapa pertempuran terjadi dalam diam dan beberapa kemenangan dirayakan secara pribadi. Disitulah kekuatan sejati Anda lahir. Ketika Anda belajar untuk membedakan antara apa yang Anda bagikan dan apa yang Anda lestarikan. Mengapa melindungi hidup interior Anda adalah bentuk perawatan diri? Ini adalah cara untuk mengatakan, saya cukup menghormati diri saya untuk tidak memberikan dunia batinku kepada siapapun. Kita seringkali mencampur-adukan keaslian dengan paparan berlebihan. Kita percaya bahwa untuk menjadi nyata, kita harus menceritakan segalanya. Namun, keaslian tidak berarti mengungkapkan semuanya, atau terbuka kepada siapa saja. Menjadi diri sendiri tanpa perlu pamer,
Transparansi tanpa batas mungkin tampak seperti keberanian, tetapi seringkali itu hanya pencarian yang tidak disadari untuk validasi. Dan ketika validasi itu tidak datang, Anda menjadi lebih rentan, lebih terekspos, lebih rusak. Orang-orang tidak selalu mengerti, dan seringkali apa yang Anda ungkapkan dapat terdistorsi, dikritik, atau digunakan melawan Anda. Beristirahatlah sejenak. Pikirkan semua saat-saat Anda berbicara, terutama ketika Anda terlalu cepat percaya bahwa Anda mengungkapkan rencana atau emosi kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan informasi tersebut. Apa yang terjadi setelahnya? Apakah Anda merasa lebih kuat atau lebih lemah? Apakah ada konsekuensinya? Apakah Anda dikhianati? Apakah Anda diadili? Mempelajari diam adalah belajar melindungi diri sendiri, bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Anda tidak perlu menjelaskan hidup Anda untuk memvalidasinya. Anda tidak perlu mempublikasikan proses Anda untuk mewujudkannya. Mulai sekarang, ambil inventaris internal. Tanyakan pada diri Anda, saya banyak berbicara tentang hubungan saya, uang saya, mimpi saya, trauma saya, kesalahan saya. Kepada siapa saya harus memberitahu, dan mengapa? Jika di balik kebutuhan itu ada kurangnya harga diri, pencarian persetujuan, atau ketakutan akan perasaan tidak terlihat, berhentilah. Alihkan energi itu ke dalam diri Anda. Mulailah mengembangkan kehidupan yang kaya di dalam, tanpa kebutuhan untuk melarikan diri keluar. Belajarlah untuk tetap diam dengan elegan, tersenyum tanpa menjelaskan, untuk terus maju tanpa mengumumkan, untuk menyembuhkan tanpa mengekspos. Dari filsafat Stoa, Epictetus sudah mengatakannya. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena duniamu adalah refleksi dari apa yang Anda izinkan masuk. Dan dalam konteks yang sama, hal ini juga berlaku untuk bahasa. Perhatikan apa yang Anda katakan, karena setiap kata bisa digunakan sebagai cermin, sebagai senjata, atau sebagai tameng. Kaum Stoa mengajarkan cara berbicara sedikit, berbicara dengan tujuan, dan tidak memberi orang lain kendali atas apa yang sakral, pikirannya dan kedamaian di dalam. Mulai hari ini, tetapkan standar baru dengan diri Anda sendiri. Tidak semuanya dunia memiliki akses terhadap kebenaran Anda. Tidak bukan karena Anda bersembunyi, tetapi karena Anda menghormati. Karena apa yang dijaga dengan hati nurani, tumbuh dengan kuat. Ketika Anda belajar melindungi energi Anda, tidak ada seorang pun yang bisa lagi mengurasnya. Ini bukan tentang ketidakpercayaan kepada semua orang, tetapi percaya pada diri Anda terlebih dahulu, pada penilaian Anda, intuisi Anda, dan kebijaksanaan emosional Anda. Dan dalam melakukan hal tersebut, apa yang Anda dapatkan akan membebaskan. Perdamaian mental, karena Anda tidak akan lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Lebih sedikit konflik, karena tidak ada seorang pun yang akan memiliki informasi untuk digunakan melawan Anda. Anda akan memproyeksikan citra yang solid, karena Anda akan memancarkan misteri, keamanan, dan pengendalian emosi. Dan yang paling kuat, Anda akan memulihkan kendali atas cerita Anda sendiri, karena ini tidak akan lagi menjadi publik. Ini akan menjadi milik Anda. Ini akan menjadi kuil bagian dalam, hanya dapat diakses oleh mereka yang benar-benar layak mendapatkannya. Itulah kecerdasan emosional yang sebenarnya, yaitu kekuatan sejati. Dan itu dimulai dengan satu keputusan tunggal. Kurangi bicara, lestarikan lebih banyak, pilih yang lebih baik. Pelajaran kedua. Tidak, jangan ungkapkan trauma atau luka emosional Anda kepada siapapun. Tidak semua orang yang mendengarkan Anda berhak mengetahui luka Anda. Trauma Anda bukan cerita untuk menghibur atau pengakuan untuk mengisi keheningan yang canggung. Mereka adalah bagian yang sakral dari Anda. Fragmen pengalaman yang telah meninggalkan jejak yang dalam dan pantas diperlakukan dengan hormat, perhatian, dan penahanan. Bicara tentang mereka tanpa kebijaksanaan tidak hanya menyingkapkan Anda, itu juga dapat membuka kembali luka yang masih dalam proses penyembuhan atau memberi seseorang kekuatan untuk menggunakannya melawan Anda. Banyak orang mencampur adukkan penyembuhan dengan menceritakan segalanya, dan itu tidak benar. Penyembuhan bukanlah berbicara tanpa filter. Itu adalah proses memahami dan melepaskan apa yang Anda alami, tetapi secara sadar, di ruang yang aman. Kerentanan yang berlebihan tidak akan memperkuat Anda, tetapi justru melemahkan Anda.
Karena ketika Anda berkata tidak kepada seseorang yang tidak siap menampung rasa sakit Anda, apa yang Anda terima berkali-kali adalah penghakiman, ketidaknyamanan, atau bahkan penghinaan yang disamarkan sebagai minat. Dan di tempat penyembuhan, Anda merasa lebih sendirian, lebih rusak, semakin disalahpahami. Cerita Anda tidak untuk semua orang. Tidak semua orang memiliki kematangan emosional untuk mendengarkan apa yang Anda alami tanpa memproyeksikan bayangan mereka sendiri kepada Anda. Beberapa orang akan melihat Anda dengan kesedihan, yang lain dengan keraguan, dan yang lain hanya akan pergi tanpa menyadari beban yang Anda bawa selama bertahun-tahun. Dan yang paling halus, ada orang yang akan mengambil apa yang Anda bagikan, rasa sakit Anda, dan mereka akan menggunakannya sebagai senjata melawan Anda saat Anda tidak menduganya. Oleh karena itu, lindungi privasi Anda. Itu bukan kelemahan. Itu adalah cinta diri. Ya, Anda perlu bicara. Lakukanlah. Tetapi lakukanlah dengan kebijaksanaan. Temukan seseorang yang terbukti setia, bijaksana, dan solid secara emosional. Atau lebih baik lagi, temukan ruang terapi di mana rasa sakit Anda tidak akan dinilai, tetapi didampingi. Di mana apa yang Anda katakan akan didengar dengan kasih sayang, bukan kritikan. Karena penyembuhan membutuhkan lingkungan penahanan, bukan paparan. Sebuah tempat di mana Anda tidak perlu membenarkan emosi atau menyamarkan bekas luka Anda untuk diterima. Jiwa tidak menyerah kepada siapapun, karena Anda tidak mengirimkan tabungan kepada orang asing. Dan Anda juga tidak perlu lebih sering menyerahkan memori menyakitkan kepada mereka yang belum membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya. Jika Anda telah melakukannya di masa lalu, dan Anda telah terluka karenanya, jangan menghukum diri Anda. Belajarlah. Buatlah pengalaman itu menjadi pelajaran yang mengangkat standar kepercayaan Anda. Lain kali seseorang bertanya kepada Anda tentang luka Anda, tanyakan pada diri Anda terlebih dahulu. Apakah orang ini memiliki kemampuan untuk menopang saya tanpa menyakitiku? Jika jawabannya tidak, pilihlah diam. Karena terkadang diam itu lebih sehat daripada percakapan tanpa hati-hati. Dari filsafat Stoa, Seneca memperingatkan tentang bahaya berbagi tanpa pandang bulu. Bagi kaum Stoa, kekuatan batin tidaklah menunjukkan diri dalam berbicara tentang apa yang dia alami, tetapi dalam cara seseorang membangun kembali dirinya sendiri dalam kesunyian. Nilai sebenarnya tidak terletak pada menceritakan segalanya, tetapi dalam menjalani hidup dengan integritas dan ketenangan, tanpa menjadikan luka sebuah tontonan. Keheningan bagi mereka adalah bentuk pengendalian diri, dan menjaga rasa sakit Anda dari cahaya orang lain. Suatu bentuk kecerdasan emosional. Praktikkan mulai hari ini. Jika Anda merasa perlu memberitahu sesuatu, tanyakan pada diri sendiri terlebih dahulu. Apa yang ingin saya bagikan ini? Apa sebenarnya yang saya cari? Sembuhkan atau divalidasi? Lepaskan atau cari belas kasihan eksternal? Ketika Anda mengidentifikasi niat yang sebenarnya, Anda bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa. Dan jika Anda tidak yakin, tetaplah diam. Tidak semuanya harus dikatakan sekarang. Tidak semuanya harus diberitahukan kepada semua orang. Hasil dari praktik ini sangat mendalam. Anda memulihkan kontrol atas narasi Anda melindungi energi emosional Anda terhindar dari orang-orang yang hanya datang untuk melihat-lihat di dalam kerentanan Anda mendapatkan rasa hormat. Anda memproyeksikan kekuatan, dan yang terpenting, Anda menjadi wali bagi penyembuhan diri Anda sendiri. Karena penyembuhan bukan berarti berteriak bahwa Anda menderita. Penyembuhan adalah merawat diri sendiri dengan sangat baik, sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan lagi untuk menyakitimu dengan dirimu sendiri. Pelajaran ketiga, jangan berbagi bagaimana Anda mengelola uang atau masalah ekonomi yang Anda hadapi. Hubungan Anda dengan uang adalah hal yang sangat pribadi, dan membicarakannya dengan seseorang yang tidak pantas adalah bentuk diri yang diam dari paparan diri Anda pada penghakiman, oportunisme, dan manipulasi. Menghitung berapa penghasilan Anda, berapa utang Anda, berapa banyak yang Anda tabung, atau apa yang Anda investasikan dapat tampak tidak berbahaya, bahkan sebagai bagian dari percakapan santai. Tetapi setiap kata yang Anda ungkapkan membuka pintu yang tidak Anda ketahui siapa yang bersedia menyeberang. Faktanya adalah, banyak orang tidak menangani informasi keuangan orang lain dengan matang, dan apa yang Anda bagikan dengan keterbukaan dapat digunakan untuk memberi label pada Anda.
merasa iri pada Anda, atau memanfaatkan Anda. Ketika Anda mengungkapkan bahwa Anda sedang berhutang, mungkin ada yang melihat Anda dengan rasa kasihan, orang lain mungkin menghakimi keputusan Anda, dan banyak lagi. Orang-orang yang paling berbahaya mungkin mencoba menjual Anda solusi ajaib, meminta uang dari Anda, memanipulasi rasa bersalah Anda, atau menggunakan kebutuhan Anda untuk mengendalikan Anda. Dan jika sebaliknya Anda menyadari bahwa Anda baik-baik saja secara finansial, mereka mungkin berlari untuk melihat apa yang bisa Anda berikan kepada mereka, bukan apa yang bisa Anda berikan kepada mereka yang sebenarnya. Uang mengaktifkan banyak emosi manusia, kekaguman, persaingan, iri hati, minat. Oleh karena itu, membicarakannya tanpa hati nurani sama saja dengan menempatkan diri Anda dalam pertunjukan yang emosional dan rentan. Kelola keuangan Anda dengan kebijaksanaan adalah suatu bentuk perlindungan emosional dan strategis. Ini bukan tentang menyembunyikan realitas Anda, tetapi untuk memilih dengan kecerdasan apa yang Anda bagikan, bagaimana, dan dengan siapa. Jika Anda membutuhkan bimbingan, carilah seorang profesional atau penasihat keuangan yang berkualifikasi, bukan percakapan dengan seseorang yang tidak mengerti beratnya keputusan. Jangan mencari persetujuan, pemahaman, atau nasihat dari mereka yang tidak memiliki persiapan atau netralitas emosional untuk membantu Anda tanpa menghakimi Anda. Karena ketika seseorang tahu bahwa Anda memiliki kebutuhan ekonomi, mereka dapat memanfaatkan informasi itu untuk memberikan tekanan, memaksakan kondisi, atau memanipulasi pilihan Anda dengan dalih membantu Anda. Tidak perlu juga menceritakan prestasi finansial Anda. Jika Anda sedang menabung, berinvestasi, atau tumbuh secara ekonomi, rayakanlah dalam keheningan. Ada kekuatan yang kuat dalam kemajuan yang senyap. Tidak seorang pun dapat merusak apa yang tidak mereka ketahui. Anda tidak memerlukan validasi eksternal untuk merasa sukses. Tidak ada tepuk tangan untuk mengonfirmasi bahwa Anda berada pada jalur yang benar. Kekayaan sejati dibangun di atas diam dan melindungi diri dengan kebijaksanaan. Tidak itu arogansi, itu strategi. Dan jika pada suatu saat Anda merasakan godaan untuk menceritakan berapa banyak yang Anda miliki, berapa banyak yang Anda hasilkan, atau seberapa banyak yang hilang dari Anda, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mengapa saya perlu mengatakan ini? Apa yang benar-benar saya cari? Koneksi, pengakuan, atau pembenaran diri? Ketika Anda memahami niat Anda dapat mengambil kendali atas kata-kata Anda dan melindungi energi Anda. Kaum Stoa tahu bahwa kebajikan terletak pada apa yang kita kendalikan, bukan pada apa yang kami pamerkan. Bagi mereka, berbicara tentang pencapaian materi atau masalah duniawi tidak membawa kedamaian, tetapi gangguan. Kekuatan terletak pada pengendalian diri, di ketenangan yang datang dari mengetahui siapa Anda tanpa harus membuktikannya kepada siapapun. Dan prinsip yang sama berlaku di sini. Mengetahui cara mengelola uang Anda secara bijaksana bukan hanya tentang kematangan finansial, tetapi juga tentang kekuatan batin. Terapkan praktik ini mulai hari ini. Jika seseorang bertanya berapa penghasilan Anda, berapa utang Anda, atau berapa yang Anda belanjakan, belajarlah untuk menghindarinya dengan anggun. Anda dapat menanggapi dengan humor, dengan netralitas, atau hanya dengan kesunyian. Anda tidak wajib memberi penjelasan tentang ekonomi Anda kepada siapapun, hanya kepada diri Anda sendiri. Dan jika Anda perlu meningkatkannya, berinvestasilah dalam pendidikan keuangan, bukan untuk membenarkan diri Anda kepada orang lain. Dapatkan informasi, rencanakan, bertindak, tetapi lakukanlah dengan diam-diam. Hasil dari disiplin ini adalah cara hidup yang lebih bebas dan kurang penuh dengan tekanan sosial atau harapan eksternal. Ketika Anda mengelola uang Anda secara pribadi, tidak ada seorang pun yang bisa menilai keputusan Anda. Tidak ada seorang pun yang mungkin menuntut lebih dari Anda daripada yang ingin Anda berikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan situasi Anda melawan Anda. Anda mendapatkan kembali kendali. Anda memperoleh kedamaian. Pelajaran keempat, hindari membagikan masalah pribadi Anda dengan anggota keluarga atau konflik yang Anda hadapi dengan pasangan. Konflik dalam keluarga atau hubungan romantis seringkali bukanlah topik yang nyaman untuk dibicarakan secara santai, terlebih lagi dalam konteks publik.
Setiap kali Anda membagikan detail intim mengenai hubungan Anda membuka pintu untuk penilaian dari orang lain. Pendengar Anda tidak memiliki gambaran lengkap, tidak merasakan emosi yang Anda alami, dan tidak memahami konteks emosional di balik konflik tersebut. Oleh karena itu, pendapat mereka seringkali tidak objektif dan dapat memperburuk situasi. Ketika Anda membicarakan pasangan atau keluarga di tengah konflik, Anda sering melakukannya dari sudut pandang yang terluka. Anda menyampaikan versi cerita yang dipenuhi kemarahan atau kekecewaan. Pada saat itu, yang Anda cari bukanlah kejelasan, melainkan validasi. Anda ingin agar mereka setuju dengan Anda, menganggap pihak lain salah, namun hal ini berbahaya karena bisa mengarah pada pihak ketiga yang memihak, menambah kebencian, atau bahkan menggunakan informasi tersebut di kemudian hari untuk merugikan Anda. Masalah emosional akan semakin membesar saat Anda mempublikasikannya. Selain itu, ketika Anda melampiaskan masalah hubungan, Anda juga mempertaruhkan privasi hubungan tersebut. Mungkin di kemudian hari Anda akan berdamai dan menyelesaikan segalanya. Tetapi apa yang telah Anda katakan tidak dapat diambil kembali. Anda menanamkan keraguan dan membangun citra negatif mengenai orang lain di benak pendengar. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka mulai menilai hubungan Anda, ikut campur tanpa diundang, memberikan pendapat tanpa pemahaman yang memadai. Yang terburuk adalah, mereka mungkin tidak lagi menghormati pasangan atau keluarga Anda seperti sebelumnya. Ini bukan tentang menyimpan segalanya dan selalu diam, tetapi ada perbedaan signifikan antara berbagi dengan kesadaran dan curhat tanpa filter. Jika Anda merasa perlu berbicara, lakukanlah dengan seseorang yang bijaksana, dewasa, dan dapat dipercaya. Seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi dan tidak akan menyebarkan kata-kata Anda kepada pihak ketiga. Salah satu pilihan yang lebih baik adalah berkonsultasi dengan profesional, terapis, atau pembimbing spiritual. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk membantu Anda dengan cara yang netral dan efektif, karena berbicara dengan orang yang salah hanya akan menambah kekacauan yang sudah ada. Hindari menggunakan jejaring sosial untuk membuat sindiran atau mengekspos kehidupan pribadi Anda. Ini adalah cara terselubung untuk meminta perhatian atau membalas dendam emosional. Tetapi dalam jangka panjang, hal itu hanya akan melelahkan Anda dan membuat Anda terekspos. Jagalah ruang relasional Anda seperti Anda merawat rumah Anda. Jangan biarkan jendela terbuka untuk siapapun. Apa yang terjadi di rumah, di tempat tidur Anda, dalam ikatan emosional Anda pantas dihormati dan dihargai. Hal ini dimulai dari diri Anda sendiri. Berlatihlah dengan bijaksana sebagai tindakan mencintai diri sendiri. Ketika Anda berhati-hati untuk tidak berbicara buruk tentang pasangan atau keluarga Anda, bahkan dalam situasi sulit, Anda melindungi ikatan tersebut. Anda menyadari bahwa konflik tidak mendefinisikan hubungan, dan bahwa segalanya dapat membaik jika ditangani dengan kedewasaan dan ketenangan. Anda mencegah pihak ketiga dari merusak apa yang bisa Anda selesaikan melalui dialog yang intim. Terapkan kebijaksanaan ini dengan mengamati kebiasaan Anda. Siapakah orang-orang yang Anda ceritakan tentang pertikaian Anda? Apakah Anda mencari bantuan atau persetujuan? Apa yang akan terjadi jika orang tersebut mengulang apa yang Anda katakan? Apakah Anda membantu penyelesaian atau justru menambah masalah? Berpikirlah sebelum berbicara dan bernapaslah sebelum menghitung. Jika apa yang akan Anda katakan tidak mendukung penyembuhan, lebih baik disimpan untuk ruang yang lebih sadar. Jika Anda merasa perlu mengekspresikan diri, tetapi tidak memiliki seseorang yang tepat, tulislah. Gunakan buku harian untuk mengeluarkan pikiran Anda secara pribadi. Seringkali, dengan sendirian, Anda perlu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata untuk memahaminya lebih baik. Ketika Anda melakukannya tanpa mengekspos siapapun, tanpa mencari untuk menyalahkan atau menciptakan pihak, Anda akan menemukan kejelasan, karena pikiran menjadi jernih ketika tidak sibuk membela diri atau menyerang. Hasil dari latihan cadangan emosional ini adalah milik Anda. Hubungan Anda menjadi lebih stabil, kepercayaan diri Anda tumbuh. Citra yang orang lain miliki tentang Anda adalah sebagai seseorang yang seimbang, dewasa, dan penuh hormat. Anda akan merasakan lebih banyak kedamaian, lebih mengendalikan dunia batin Anda, dan lebih bebas dari pendapat orang lain. Anda akan belajar bahwa
Tidak semuanya harus diceritakan, dan terkadang diam adalah tindakan kebijaksanaan emosional yang terbesar. Pelajaran kelima, hindari memamerkan kesalahan lama Anda jika tidak ada niat nyata untuk bertransformasi. Jangan pernah memulai hubungan baru, persahabatan, atau fase hidup dengan menceritakan kesalahan masa lalu Anda. Anda perlu memberitahu tentang kesalahan yang Anda buat, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda pelajari. Seringkali bukan karena kejujuran, melainkan karena rasa bersalah, ketakutan akan penilaian jika tidak mengatakannya sebelumnya, atau pencarian penerimaan secara tidak sadar melalui kerentanan. Namun, berhati-hatilah. Membuka masa lalu Anda tanpa tujuan yang jelas dapat menjadi bumerang. Ketika Anda berbicara tentang kesalahan di depan orang-orang yang belum mengenal Anda menanamkan gambaran lama dalam pikiran mereka, versi diri Anda yang sudah tidak ada lagi, tetapi dapat tercatat sebagai yang utama. Otak manusia cenderung terikat pada kesan pertama, dan jika Anda mencemarinya sejak awal dengan cerita tentang kegagalan, kesalahan, atau keputusan yang tidak tepat, Anda akan membatasi persepsi orang lain terhadap Anda. Anda akan menyabotase diri sendiri. Mengakui kesalahan Anda dapat membantu dalam konteks terapeutik, reflektif, atau ketika Anda ingin menginspirasi seseorang dari pengalaman mengatasi. Namun, melepaskan informasi tersebut tanpa konteks, berdasarkan dorongan atau kebutuhan emosional, tidak membuat Anda autentik. Hal itu justru membuat Anda rentan secara tidak perlu. Tidak ada yang perlu tahu hal terburuk tentang Anda. Hargailah diri Anda sendiri. Siapa yang benar-benar pantas mengetahui Anda adalah mereka yang melihat siapa diri Anda saat ini, bukan apa yang Anda lakukan ketika Anda belum memahami diri Anda. Selain itu, tidak semua orang memiliki kedewasaan atau empati untuk memahami evolusi Anda. Beberapa orang mungkin terjebak pada cerita masa lalu Anda dan menggunakannya sebagai kriteria untuk memberi label pada Anda. Orang lain mungkin menghakimi, meremehkan, atau bahkan menggunakan informasi tersebut sebagai senjata di masa tekanan. Oleh karena itu, berbagi haruslah menjadi tindakan selektif, bukan tindakan otomatis. Jangan berusaha untuk tidak bersembunyi, tetapi lindungi diri Anda. Privasi juga merupakan bentuk cinta terhadap diri sendiri. Terapkan ini dengan kesadaran. Sebelum menceritakan sesuatu tentang masa lalu Anda, ajukan 3 pertanyaan kepada diri sendiri. Mengapa saya harus melakukannya? Apakah orang ini telah terbukti dapat diandalkan dan empati? Apakah ini memberikan nilai, pengajaran, atau hanya sekadar lega? Jika Anda tidak bisa menjawab dengan jelas dan aman, lebih baik diam. Bicaralah tentang masa kini Anda, tentang apa yang Anda bangun, siapa Anda. Itu adalah jati diri Anda yang sebenarnya. Ketika Anda memutuskan untuk berbagi, lakukanlah dari sudut pandang evolusi, bukan dari luka. Jangan terjebak dalam cerita tentang kesalahan yang telah Anda buat, tetapi fokuslah pada apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda berubah. Hal ini menghasilkan rasa hormat, koneksi yang autentik, dan kekaguman. Orang-orang tidak terhubung dengan kesalahan, mereka terhubung dengan proses mengatasi, terhubung dengan keberanian seseorang yang jatuh, tetapi bangkit dengan lebih bijaksana. Dan itu adalah cerita yang layak diceritakan. Anda tidak perlu membenarkan diri Anda dengan masa lalu. Anda tidak perlu menjelaskan siapa Anda agar mereka mengerti siapa Anda. Kedewasaan emosional adalah berbicara hanya apa yang diperlukan, pada waktu yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Tidak dengan sembarangan orang, tidak di mana saja, dan tidak karena terpaksa penerimaan. Ingatlah bahwa siapapun yang mencintai atau menghargai Anda dari esensinya, akan melakukannya untuk apa yang mereka lihat dalam diri Anda hari ini, bukan karena bab-bab gelap yang Anda putuskan untuk terangi secara tidak perlu. Anda bukan milik kesalahan Anda. Anda adalah apa yang telah Anda lakukan. Anda adalah perubahan, keputusan, dan langkah berani untuk tidak mengulanginya. Bukan itu saja, hal itu terbukti. Jadi jangan hadiahkan diri Anda dengan yang sebelumnya, karena itu bukan lagi diri Anda. Semoga kehadiran Anda hari ini cukup. Biarkan tindakan Anda berbicara. Dan jika Anda pernah memutuskan untuk menceritakan apa yang Anda alami, tujuannya adalah untuk memberi inspirasi, bukan untuk meminta maaf. Hasil dari penerapan kebijaksanaan ini sangat kuat. Citra Anda menjadi lebih solid, lebih konsisten dengan proses pertumbuhan Anda.
Anda memproyeksikan kedewasaan, fokus, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Orang-orang mendengarkan Anda karena kagum, bukan karena persidangan. Dan Anda merasa lebih bebas karena Anda tidak lagi memiliki kebutuhan untuk menjelaskan atau mengaku. Anda bergerak dengan ringan karena Anda telah memahami bahwa masa lalu Anda bukanlah surat lamaran. Ini adalah pelajaran privat yang hanya Anda bagikan kepada mereka yang pantas menerimanya. Pelajaran keenam, hindari fokus pada kesalahan orang lain, kecuali jika dilakukan dengan empati atau pemahaman. Ketika Anda merasakan dorongan untuk berbicara buruk tentang seseorang, berhentilah sejenak dan tinjau dengan jujur apa yang ada di balik penilaian tersebut. Seringkali, apa yang kita kritik pada orang lain adalah cerminan dari apa yang belum kita terima dalam diri kita sendiri. Misalnya, seseorang yang mengganggu Anda karena sikap sombong mungkin mengaktifkan luka masa lalu Anda yang berkaitan dengan penolakan atau ketidakamanan Anda sendiri. Lebih mudah untuk mengamati kesalahan orang lain daripada menghadapi apa yang belum Anda sembuhkan di dalam diri Anda. Mengkritik adalah bentuk proyeksi, di mana Anda menggunakan orang lain sebagai cermin dari apa yang belum Anda izinkan untuk dilihat atau dikerjakan secara internal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang Anda ambil berbicara lebih banyak tentang diri Anda daripada orang yang Anda maksud. Ini bukan sekadar opini. Ini adalah deklarasi bawah sadar tentang dunia Anda di dalam. Itulah sebabnya mengkritik itu menyakitkan dan merusak citra Anda. Meskipun Anda berpikir Anda hanya menuding orang lain. Selain itu, berbicara dari sudut pandang kritis tidak membuat Anda lebih bijaksana atau lebih sadar. Ini menjauhkan Anda dari pertumbuhan, karena siapapun yang menghakimi terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, sementara siapapun yang berkembang fokus pada proses diri mereka sendiri. Wanita dewasa yang emosional tidak membuang-buang energi dengan menunjuk kesalahan orang lain. Mereka menginvestasikannya pada perbaikan diri mereka sendiri. Hal ini menciptakan perbedaan nyata dalam cara Anda dipersepsikan. Ketika Anda berbicara buruk tentang seseorang, Anda kehilangan kekuatan, karena Anda terlihat sebagai individu yang reaktif, yang membutuhkan sorotan pada hal negatif untuk merasa unggul. Bahkan jika Anda melakukannya dengan nada bercanda atau sebagai ungkapan kekhawatiran, penilaian tersebut memiliki energi yang terasa dan dapat mencemari lingkungan. Hal ini merusak kepercayaan dan terkadang bahkan dapat kembali menghantui Anda, karena kritik cepat atau lambat akan mengekspos Anda. Orang lain akan melihat Anda dengan cara yang sama seperti Anda melihat orang yang telah Anda hakimi. Sebelum memberikan pendapat, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah yang akan saya katakan ini membangun atau menghancurkan? Apakah ini dimotivasi oleh belas kasih atau oleh ego? Apakah ini mencerminkan sesuatu yang perlu saya selesaikan dalam diri saya? Jika jawabannya tidak jelas, maka diam adalah pilihan yang paling tepat. Keheningan dalam banyak kesempatan bukanlah ketidakpedulian, itu adalah pengendalian diri. Tidak membicarakan orang lain bukan berarti Anda menyetujui segalanya. Itu berarti Anda memahami bahwa setiap orang sedang menghadapi pertempuran yang tidak Anda lihat. Dan Anda juga pernah membuat kesalahan. Berlatihlah untuk berempati. Bayangkan bagaimana perasaan Anda jika apa yang Anda katakan tentang orang lain diucapkan kepada Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk mengkritik sikap orang lain jika Anda juga pernah mengalami hari-hari di mana Anda tidak bertindak sebagai versi terbaik dari diri Anda? Melihat dengan belas kasih bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah keberanian emosional. Ini adalah tanda kedewasaan untuk menyadari bahwa kita semua tidak sempurna dan tidak ada seorang pun yang pantas direduksi menjadi penilaian yang dangkal. Ketika Anda ingin berbicara dari sudut pandang kritis, ubahlah menjadi refleksi pada diri Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri mengapa itu mengganggu Anda. Bagian mana dari diri Anda yang membutuhkan perhatian atau penyembuhan? Latihan yang dilakukan dengan jujur akan menjadi alat untuk transformasi, karena setiap percobaan yang dihentikan pada waktunya adalah tindakan kekuatan pribadi. Hasilnya adalah kebebasan. Anda mulai merasa lebih damai. Hubungan Anda menjadi lebih harmonis karena Anda tidak lagi membawa ketegangan dari komentar negatif. Orang-orang memandang Anda sebagai individu yang dapat dipercaya, autentik, dan penuh hormat. Yang terpenting, Anda menjadi lebih sadar akan diri Anda sendiri. Anda tidak lagi bereaksi, Anda memilih.
Anda tidak lagi menunjuk, Anda mengamati, Anda tidak lagi mengkritik, Anda memahami. Dan pemahaman itu tidak menjadikan Anda lemah. Itu membuat Anda bebas, karena pada akhirnya apa yang Anda katakan tentang orang lain juga mencerminkan diri Anda. Oleh karena itu, pilihlah kata-kata Anda dengan bijaksana, karena setiap penghakiman adalah cermin, dan setiap keheningan adalah bentuk penyembuhan. Jangan biarkan ucapan Anda menjadi pedang, tetapi salurkan kesadaran dan pendapat Anda dengan cara yang membangun. Tumbuh dewasa bukan berarti menunjuk kesalahan. Itu adalah mengatasinya, dan itu selalu dimulai dari diri Anda sendiri. Pelajaran 7. Penting untuk tidak mengungkapkan momen-momen sulit yang Anda alami saat sedang menjalani proses tersebut. Ketika Anda menghadapi kegagalan, kejatuhan, kekecewaan, atau kebingungan, energi Anda menjadi rapuh, pikiran Anda rentan, dan emosi Anda tegang. Pada saat-saat seperti itu, Anda harus melindungi diri dengan lebih kuat, bukan karena kebanggaan atau ketakutan, tetapi karena kebijaksanaan emosional. Menceritakan kegagalan Anda secara langsung saat Anda masih berjuang untuk memahaminya dapat membuka pintu bagi tuntutan hukum, penghakiman, pengasihan, dan bahkan manipulasi. Tidak semua orang mampu mendukung Anda tanpa menghakimi, dan tidak semua orang akan memahami bahwa Anda berada di tengah proses, bukan dalam versi definitif diri Anda. Ada individu yang melihat kejatuhan Anda sebagai kesempatan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Beberapa mungkin menggunakan pengetahuan tentang kegagalan Anda melawan Anda. Ada pula orang yang tidak memiliki niat buruk, tetapi akan memproyeksikan ketidakamanan mereka kepada Anda dengan komentar seperti, "Saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya," atau bahkan dengan keheningan canggung yang terasa seperti ketidaksetujuan. Berbagi dalam keadaan itu dapat menguras tenaga Anda dan memperlambat pemulihan, karena Anda tidak menerima dukungan yang tepat, melainkan perhatian yang terkontaminasi. Melindungi proses Anda bukanlah tindakan kemunafikan, melainkan strategi emosional. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi tentang memilih dengan bijak kapan, bagaimana, dan dengan siapa Anda berbagi pengalaman hidup Anda. Dunia tidak perlu melihat Anda dalam keadaan sakit. Ia perlu menyaksikan kesaksian Anda setelah Anda berhasil mengatasi kesulitan tersebut. Hanya dari kejelasan Anda dapat berbagi sesuatu yang menginspirasi, bukan yang membingungkan. Hanya ketika luka Anda telah sembuh, Anda dapat membicarakannya tanpa itu berdarah lagi. Menerapkan prinsip ini adalah tindakan kekuatan internal. Ini berarti menahan godaan untuk melampiaskan kekesalan kepada orang lain. Artinya, menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan diri Anda bahwa Anda tidak memerlukan validasi eksternal untuk melewati masa-masa sulit. Menulis di jurnal, berbicara dengan terapis, berdoa, atau berjalan sendiri adalah bagian dari alkimia emosional. Ini adalah ruang di mana rasa sakit dapat diubah tanpa kebisingan, tanpa paparan, dan tanpa penghakiman. Bicarakan tentang kegagalan Anda hanya ketika Anda telah berdiri. Bukan berarti bersembunyi, tetapi melindungi. Sadari bahwa Anda memutuskan dari mana menceritakan kisah Anda, apakah dari luka atau dari bekas luka. Dan percayalah, ketika Anda berbicara dari bekas luka, Anda menginspirasi, karena Anda tidak lagi meminta bantuan, tetapi menawarkan perspektif. Anda tidak lagi meminta kenyamanan, tetapi memberikannya sambil terus belajar. Proses internal bukanlah tontonan. Mereka sakral dan memerlukan waktu, keheningan, dan rasa hormat untuk diselesaikan. Pelihara energi Anda seperti Anda merawat tanaman halus yang belum memiliki akar yang kuat. Jangan biarkan cuaca mengganggu sebelum waktunya. Jangan serahkan kekuatan Anda kepada siapapun, karena apa yang Anda kembangkan adalah kekuatan emosional Anda sendiri, martabat Anda sendiri. Hasil dari praktik ini sungguh luar biasa. Anda akan menjadi seseorang yang tahu mendukung diri sendiri, tidak bereaksi dari kelemahan, tetapi merespons dari hati nurani. Anda akan belajar lebih cepat karena tidak terganggu oleh pendapat orang lain. Anda akan sembuh lebih dalam karena proses tersebut berlangsung di lingkungan yang bersih, dan ketika akhirnya Anda berbicara tentang apa yang Anda alami, Anda melakukannya dengan tenang, dengan kekuatan, dan dengan jelas. Cerita Anda tidak lagi terdengar seperti keluhan atau pengakuan korban, tetapi seperti evolusi yang memiliki dampak besar.
orang-orang akan mendengarkan Anda dengan lebih hormat. Kehadiran Anda akan terasa lebih kuat, dan Anda akan mulai lebih percaya pada kemampuan Anda untuk melewati badai apapun. Karena Anda melakukannya tanpa memperlihatkan diri Anda. Anda memilih diam sebagai perisai, bukan sebagai penindasan. Anda mengubah kegagalan menjadi pelajaran dan pelajaran tentang kekuatan. Jadi, ketika Anda terjatuh lagi, ingatlah ini. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Anda tidak perlu membenarkan diri Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan keheningan untuk membangun kembali diri Anda. Ketika Anda siap, ketika Anda telah belajar, ketika Anda telah berubah, maka jika Anda memutuskan, bagikanlah, tetapi dari posisi yang kuat, bukan dari jurang, dari pemahaman, bukan dari kebingungan, dari kekuatan, bukan dari luka terbuka, karena dunia tidak perlu melihat Anda hancur. Ia ingin melihat Anda terlahir kembali dan memulai dalam keheningan dengan diri Anda dan untuk diri Anda sendiri. Pelajaran 8. Hindari berbagi rute atau keberadaan Anda saat Anda sedang bergerak. Menginformasikan dunia tentang lokasi Anda pada saat ini mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan menarik. Namun, ketika Anda berbagi lokasi, perjalanan, atau pergerakan Anda secara real-time, Anda memberikan lebih dari sekadar informasi. Anda menyerahkan keamanan Anda. Jaringan sosial telah dinormalisasi untuk menerbitkan setiap langkah, dari sarapan, perjalanan ke bandara, hingga tiba di hotel. Namun, tidak semua orang yang mengikuti atau mendengarkan Anda mendoakan kesejahteraan Anda. Ada mata yang mengamati bukan untuk memuji Anda, tetapi untuk memanfaatkan. Orang yang mengetahui Anda tidak di rumah dapat merencanakan perampokan. Atau lebih buruk lagi, mereka dapat mendekati Anda di saat-saat yang rentan tanpa Anda duga. Ketika Anda secara terbuka mengumumkan bahwa Anda akan absen, bahwa tidak ada seorang pun di rumah, atau bahwa Anda sendirian di tempat tertentu, Anda membuka pintu bagi kaum oportunis. Ini seperti membiarkan pintu sedikit terbuka untuk jalan yang gelap, dan kemudian Anda bertanya pada diri sendiri mengapa seseorang bisa masuk tanpa izin. Keamanan pribadi dimulai dengan kebijaksanaan. Ini bukan tentang hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan cerdas. Ada hal-hal yang seharusnya dibagi di kemudian hari, bukan secara langsung, bukan karena bersembunyi, tetapi untuk melindungi diri Anda sendiri. Ini juga berlaku untuk melindungi energi emosional Anda. Ketika Anda berbagi perjalanan, liburan, atau tujuan baru, Anda tidak tahu siapa yang akan menerimanya dengan gembira, dan siapa yang akan merespon dengan iri diam. Kita hidup di dunia di mana tidak semua orang merayakan hal-hal baik yang terjadi pada Anda. Beberapa membencinya, mengkritiknya, atau menjadikannya bahan gosip. Berbagi momen damai Anda secara real-time dapat dengan mudah diubah menjadi komentar yang menyakitkan, perbandingan, atau niat buruk. Belajarlah untuk menerapkan kehati-hatian ini, yang sederhana tetapi ampuh. Mulailah dengan menghentikan kebiasaan mempublikasikan semuanya sekaligus. Jika Anda baru saja bepergian, nikmati momen itu. Simpan dalam memori dan galeri Anda, dan bagikan setelahnya. Ketika Anda kembali, ketika semuanya telah tenang, barulah Anda mempublikasikan jika Anda mau, tetapi tanpa mengorbankan lokasi atau privasi Anda. Ini juga berlaku dalam percakapan sehari-hari. Anda tidak perlu mengumumkan kepada semua orang bahwa Anda akan keluar, dengan siapa Anda pergi, atau berapa lama waktu yang Anda butuhkan. Kebijaksanaan bukanlah sikap dingin, melainkan sikap kematangan. Di jejaring sosial, periksa untuk menyiapkan cerita Anda dan publikasi. Apakah semua orang perlu melihatnya? Apakah Anda benar-benar perlu memberi label lokasi secara real-time? Gunakan akal sehat dan lindungi diri Anda seperti Anda melindungi harta karun. Karena integritas Anda adalah hal yang paling berharga. Praktik ini akan menghasilkan kehidupan yang lebih aman dan ketenangan batin yang lebih besar. Anda akan melihat bagaimana paparan yang tidak perlu berkurang, bagaimana risiko diminimalisir, dan bagaimana kehadiran Anda diperkuat. Anda akan belajar untuk lebih hidup di masa kini dan kurang dalam validasi digital. Dan pada waktunya Anda akan menemukan bahwa Anda tidak perlu semua orang mengetahui di mana Anda berada untuk menikmati perjalanan, tamasya, atau pengalaman Anda. Kenangan itu akan menjadi milik Anda. Kegembiraan itu akan menjadi milik Anda, dan keasliannya akan tetap terjaga. Selain itu,
lingkungan Anda akan mulai memperhatikan Anda sebagai seseorang yang menjaga dirinya sendiri, yang memiliki batasan sehat, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga hidup. Itu akan menginspirasi rasa hormat, yang membuat Anda kurang rentan, karena orang-orang yang paling melindungi ruang hidup mereka, rutenya, dan pergerakannya adalah yang paling memperkuat stabilitas mereka. Ingatlah, perjalanan adalah untuk jiwa, bukan untuk pertunjukan. Dan lokasi Anda adalah fakta berharga yang tidak semua orang pantas mengetahuinya. Jangan lupakan itu. Hal yang paling berharga adalah melindungi diri sendiri. Kedamaian Anda, integritas Anda, jalur Anda. Jangan biarkan sembarang klik memaparkan Anda pada bahaya yang dapat dihindari. Bagikan cerita Anda saat Anda siap, bukan saat Anda masih menjalani prosesnya. Dan tentang segala hal, ingatlah bahwa terkadang kemewahan terbesar adalah dapat menikmati tanpa orang lain tahu. Bepergian dalam keheningan, hidup dengan intensitas, dan berbagi hanya dengan mereka yang telah terbukti layak mendapatkan bagian dari dunia Anda. Keamanan Anda tidak bisa dinegosiasikan. Hidup bukan tentang kepuasan, tetapi tentang kesucian. Jaga itu. Pelajaran 9. Jangan berbagi tujuan Anda sampai Anda mencapainya dalam kenyataan. Jika Anda memiliki mimpi, jika Anda sedang membangun tujuan, atau jika sesuatu yang besar terjadi di dalam diri Anda, simpanlah itu dalam kesunyian. Bukan karena Anda harus menyembunyikannya, tetapi karena itu masih berada dalam tahap yang paling rentan. Tujuan, seperti benih, tidak diumumkan ke dunia saat mereka hampir tidak berada di bawah tanah. Mereka membutuhkan kegelapan, perawatan, dan perlindungan untuk dapat tumbuh sebelum bertunas. Ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang apa yang akan Anda lakukan, ketika Anda menyatakan niat Anda sebelum waktunya, Anda mengencerkan energi tersebut, karena berbicara menghasilkan rasa pencapaian yang salah, seolah-olah Anda sudah maju hanya karena sudah mengatakannya. Dan disitulah banyak orang terjebak dalam pidato, bukan dalam tindakan. Kata-kata bisa kuat, tetapi mereka juga bisa menjadi perangkap. Dengan memberitahukan tujuan Anda tanpa menyadarinya, Anda dapat mulai bekerja lebih banyak untuk gambar yang Anda proyeksikan daripada untuk mimpi nyata yang memanggil Anda. Selain itu, dengan menyusun rencana Anda membuka pintu menuju penghakiman, kritik, atau bahkan iri hati yang dapat mengalihkan perhatian Anda atau membuat Anda ragu. Tidak semua orang siap melihat kehebatan Anda, dan tidak semua orang menginginkan kemajuan Anda. Itulah sebabnya ketika Anda berbagi terlalu banyak, Anda dapat menyerap energi yang bukan milik Anda dan yang tidak memberikan kontribusi apapun pada proses Anda. Motivasi otentik tidak memerlukan tepuk tangan. Ketika Anda melakukan hal-hal dalam diam, tanpa mencari validasi, Anda bekerja dari akar. Anda sedang membangun sesuatu yang nyata, padat, tanpa perlu dihias. Fokusnya tetap bersih, tanpa gangguan. Anda tidak memikirkan bagaimana Anda akan terdengar di mata orang lain, tetapi bagaimana Anda akan maju dengan sungguh-sungguh. Itu memberi Anda kejelasan dan kekuatan yang hanya dimiliki sedikit orang, yaitu bertindak dari keyakinan, bukan dari persetujuan. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar bekerja dalam diam. Saya tidak bermaksud untuk bersikap kedap udara atau skeptis, tetapi bersikaplah strategis dengan energi Anda, untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu diceritakan agar menjadi nyata, dan bahwa semakin diam Anda melangkah, langkah Anda akan semakin kuat. Orang-orang akan melihat perubahannya, hasilnya akan berbicara untuk Anda, dan apa yang Anda bangun secara rahasia akan menjadi tidak mungkin diabaikan. Ini bukan tentang apa yang Anda katakan bahwa Anda akan melakukannya, tetapi tentang apa yang Anda lakukan tanpa harus mengatakan apapun. Menerapkannya lebih mudah dari yang Anda kira. Memang kelihatannya begitu, tetapi itu memerlukan disiplin internal. Lain kali Anda memiliki ide hebat, tuliskan untuk diri Anda sendiri. Jangan terburu-buru untuk memberitahu semua orang. Tanyakan pada diri Anda terlebih dahulu, apakah saya memerlukan validasi atau apakah saya perlu maju? Jika yang kedua, simpanlah diam dan bekerja. Jadikan rutinitas Anda sebagai tempat perlindungan. Ubah usaha Anda menjadi pengakuan. Setiap hari Anda maju secara pribadi, Anda akan menyiram benih yang jika sudah bertunas,
tidak mungkin lagi dihentikan. Hindari percakapan yang tidak perlu tentang rencana Anda. Jika ada yang bertanya, Anda bisa menjawab dengan senyuman dan mengatakan, "Saya sedang mengerjakannya." Anda tidak perlu memberikan rinciannya. Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Jaga pikiran Anda tetap jernih dan energi Anda terlindungi. Gunakan keheningan itu untuk berkonsentrasi, mempertajam fokus, dan menghilangkan gangguan. Biarkan fakta berbicara. Biarkan kemajuan Anda berteriak di mana kata-kata Anda tetap diam, karena ketika hasilnya muncul, tidak ada diskusi yang mungkin terjadi. Dampak yang ditimbulkan pada hidup Anda adalah dalam. Anda mulai memperhatikan bagaimana energi Anda meningkat, bagaimana komitmen Anda menguat, dan bagaimana kepercayaan diri Anda tumbuh. Anda tidak lagi memerlukan orang lain untuk percaya kepada Anda. Teruslah maju. Hanya Anda dan diri Anda sendiri, dan itu saja sudah cukup. Anda juga akan mulai melihat hasil yang lebih cepat karena Anda menghindari rintangan yang menyertai paparan berlebih, keraguan, perbandingan, kritik yang tidak perlu, dan yang paling penting, Anda menjadi pemilik mutlak proses Anda. Ketika Anda terbiasa dengan gaya hidup ini, Anda akan melihat perbedaannya secara radikal dalam produktivitas Anda. Anda tidak lagi terjebak dalam kelelahan karena menjelaskan terlalu banyak hal. Anda tidak terjebak dalam percakapan yang tidak produktif. Anda fokus untuk bergerak maju dengan langkah-langkah yang tegas, dan ketika saatnya tiba, Anda akan membagikannya dari pengalaman, bukan dari harapan. Anda akan bisa mengatakan, "Saya sudah mencapai ini. Saya sedang melakukan ini, bukan hanya bermimpi." Pelajaran ke-10. Jangan mengungkapkan metode atau rahasia untuk mencapai kesuksesan. Tidak semuanya yang Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan harus dipublikasikan. Faktanya, semakin banyak Anda berbagi metode Anda, semakin terbuka Anda. Karena tidak semua orang yang mendengarkan Anda ingin belajar. Beberapa ingin meniru Anda, yang lain ingin bersaing dengan Anda, dan beberapa bahkan ingin menyabotase jalur Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa strategi Anda bukanlah topik publik. Metode Anda, rutinitas Anda, keputusan penting adalah sesuatu yang sakral. Bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu yang buruk, tetapi karena Anda melindungi sesuatu yang berharga, keuntungan Anda, pendekatan Anda, esensi Anda. Setiap orang memiliki jalan yang unik, cara khusus untuk maju, dan jika Anda membagikan peta Anda dapat mencoba untuk sampai di sana sebelum mereka. Ketika mereka berbagi rahasia Anda tanpa memahami pengorbanan yang ada di baliknya, mereka meremehkan usaha Anda. Anda tidak memerlukan itu. Yang Anda butuhkan adalah keheningan strategis, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk memperkuat diri Anda. Semakin sedikit mereka tahu tentang gerakan Anda, semakin sulit bagi mereka untuk menghentikan Anda. Banyak orang mencampuradukan kerendahan hati dengan transparansi total. Mereka percaya bahwa keterbukaan adalah sinonim untuk menceritakan segalanya. Namun, menjadi bijaksana adalah mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Metode Anda tidak harus divalidasi oleh siapapun. Anda tahu apa yang Anda kerjakan. Anda tahu berapa banyak biaya yang harus Anda keluarkan untuk sampai di sini. Jika Anda akan berbagi sesuatu, biarkan itu menjadi nilai-nilai yang membimbing Anda, bukan langkah-langkah yang Anda ambil, karena satu hal adalah untuk menginspirasi. Dan hal lainnya adalah menyerahkan manual Anda kepada seseorang yang bahkan belum membaca halaman pertama. Belajarlah untuk menyimpan rahasia adalah bagian dari pendewasaan. Ini melibatkan kepercayaan pada jalan Anda lebih dari persetujuan orang lain. Memahami bahwa melindungi proses Anda bukanlah keegoisan, tetapi kecerdasan. Ketika Anda berbicara terlalu banyak, semakin sedikit Anda maju. Energi tidak terbuang dalam penjelasan. Fokusnya adalah pada tindakan. Dan itu memberi Anda kekuatan yang berbeda, yaitu tidak mencari tepuk tangan, tetapi hasil. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan mengamati siapa yang Anda beritahu tentang apa yang Anda lakukan. Tidak semua telinga aman. Tidak semua wajah tersenyum adalah sekutu. Jaga metode Anda untuk diri Anda sendiri. Jika Anda mencapai sesuatu yang penting, jangan mengumumkannya langkah demi langkah. Umumkan pencapaian ketika sudah selesai dan terkonsolidasi, bukan prosesnya.
Biarkan orang lain melihat produk tersebut, bukan resepnya. Dengan cara ini, Anda tidak hanya melindungi pekerjaan Anda, tetapi juga ketenangan pikiran Anda. Dan dalam percakapan sehari-hari, belajarlah untuk mengalihkan. Ketika seseorang bertanya terlalu banyak tentang bagaimana Anda mencapainya, Anda bisa tersenyum dan menanggapi dengan rendah hati. Penting untuk tetap konsisten. Anda tidak perlu masuk ke detail. Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri. Itu hidup Anda, jalan Anda, keputusan Anda. Setiap langkah yang Anda sembunyikan secara strategis adalah langkah yang memberi Anda lebih banyak kontrol, lebih banyak kejelasan, dan lebih banyak kekuatan internal. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari sesuatu yang menakjubkan. Semakin sedikit Anda menjelaskan, semakin banyak yang Anda capai. Karena fokusnya menjadi internal, bukan eksternal. Anda tidak bekerja untuk membuktikan diri, tetapi untuk maju. Dan itu adalah kebebasan yang otentik. Anda tidak memerlukan persetujuan atau izin, hanya tekad, keheningan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada apa yang Anda bangun. Selain itu, melindungi strategi Anda juga memberi Anda waktu. Waktu untuk menyesuaikan apa yang tidak berfungsi tanpa tekanan eksternal. Saatnya untuk tumbuh tanpa membandingkan diri Anda dengan orang lain. Saatnya untuk memperbarui diri Anda tanpa harus menunggu gerakan Anda diharapkan oleh orang lain. Ini seperti bermain catur dengan kepala dingin, mengetahui bahwa lawan Anda tidak tahu langkah Anda selanjutnya. Dan itulah yang selalu membuat Anda selangkah lebih maju. Jadi, jika Anda sedang mengembangkan sesuatu yang besar, jangan terburu-buru untuk menceritakannya. Temukan jalan ke depan yang berfungsi bagi Anda, dan lindungi itu. Anda tidak perlu menaruh pengeras suara pada kemenangan parsial Anda. Biarkan keheningan bekerja untuk Anda. Biarkan hasilnya berbicara sendiri ketika Anda siap untuk bersuara. Dan sementara itu, teruslah bergerak maju tanpa suara, tanpa gangguan, tanpa menyerah. Karena di dunia nyata adalah dunia yang paling sedikit berbicara, yang mencapai lebih banyak. Pelajaran 11. Jangan bagikan pandangan Anda tentang agama dan politik jika waktunya tidak tepat. Ada topik-topik yang tidak seharusnya dibahas secara sembarangan. Pendapat politik dan agama Anda mungkin sangat penting bagi Anda, tetapi itu tidak berarti mereka harus menjadi bagian dari setiap percakapan. Ketika mereka terekspos tanpa kebijaksanaan, apa yang seharusnya menyatukan atau memperkaya justru dapat berakhir dengan memecah belah, bukan karena kurangnya kebenaran, tetapi karena kurangnya konteks. Keyakinan yang mendalam menyentuh identitas seseorang, dan ketika dibahas tanpa kepekaan atau pembukaan yang tepat, dapat menghasilkan gesekan yang meninggalkan luka yang tidak perlu. Kita hidup di dunia di mana pendapat tersedia untuk semua orang, di mana siapapun dapat mengatakan apa yang mereka pikirkan dengan satu klik. Namun, bukan berarti semua orang sudah siap untuk mendengarkan, atau bahwa semua orang bersedia untuk memahami. Mengungkapkan posisi politik atau agama Anda di ruang yang tidak sesuai dapat menyebabkan konflik, diskusi steril, atau bahkan permusuhan yang berkepanjangan. Ini bukan karena apa yang Anda yakini salah, tetapi karena tidak semua orang akan menafsirkan dengan hormat. Disinilah kecerdasan emosional berperan. Mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam adalah penting. Menjadi bijaksana bukan berarti mengkhianati diri sendiri, tetapi melindungi kedamaian. Anda tidak perlu berada dalam mode pertahanan sepanjang waktu, atau mengkonversi setiap pertemuan menjadi pertarungan ide. Terkadang, hal yang paling bijaksana adalah menyimpan pemikiran Anda sendiri. Anda bisa memiliki keyakinan yang kuat, tetapi itu tidak memaksa Anda untuk membagikannya kepada semua orang. Kedewasaan juga ditunjukkan dalam kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berpikir berbeda tanpa perlu menghadapi atau membenarkan diri Anda di setiap langkah. Menerapkannya dalam kehidupan Anda bukanlah tentang menekan diri sendiri, tetapi memilih dengan bijaksana skenario yang ada. Jika Anda berada di makan malam keluarga, dalam pertemuan kerja, atau dalam kelompok sosial yang beragam, evaluasilah sebelum berbicara. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini waktu yang tepat? Apakah saya berkontribusi sesuatu, atau hanya menciptakan ketegangan? Jika jawabannya tidak jelas, yang terbaik adalah menjaga kehormatan dan menghindari topik yang sensitif. Anda tidak perlu menyerahkan identitas Anda, prioritaskan keharmonisan.
Ketika seseorang memprovokasi Anda atau bersikeras untuk membahas politik atau agama dengan nada konfrontatif, tetaplah tenang. Anda bisa menanggapi dengan sesuatu yang sederhana seperti, "Saya lebih suka tidak membahas masalah ini di sini." Itu adalah frasa yang kuat, sopan, dan tegas. Jangan membenarkan diri Anda. Jangan terjebak dalam perangkap untuk meyakinkan semua orang. Ingatlah bahwa seringkali rasa hormat yang nyata ditunjukkan dalam keheningan, dalam tidak memaksakan visi Anda, bahkan jika Anda yakin itu yang benar. Hasil dari sikap ini adalah kehidupan sosial yang lebih harmonis, hubungan yang lebih stabil, lebih sedikit gesekan, lebih sedikit drama, dan berkurangnya kelelahan emosional. Anda bisa memiliki teman dengan keyakinan yang berbeda, rekan kerja dengan posisi yang berbeda, tetapi tetap membangun ikatan berdasarkan saling menghormati. Karena pada akhirnya, yang menyatukan kita bukanlah pendapat, tetapi kemampuan untuk mendengarkan tanpa ingin memaksakan diri. Dan ada yang lebih dalam dari ini. Ketika Anda belajar untuk tetap diam tentang isu-isu sensitif, Anda memperkuat karakter Anda. Bukan karena Anda takut, tetapi karena Anda memiliki kendali. Anda tahu apa yang Anda yakini dan itu sudah cukup bagi Anda. Anda tidak memerlukan persetujuan eksternal. Anda tidak putus asa untuk meyakinkan. Anda merasa damai dengan apa yang Anda pikirkan, dan itulah mengapa Anda bisa tetap diam, tanpa merasa seperti berkhianat. Kedamaian seperti itu sangat kuat, dan Anda memberikan kehadiran yang berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Ini bukan tentang menyembunyikan kebenaran Anda. Ini tentang menghormatinya sedemikian rupa sehingga Anda tidak menggunakannya sebagai senjata. Ini tentang membangun ruang di mana ide tidak menjadi parit, melainkan jembatan. Dan itu hanya mungkin jika Anda memutuskan untuk tidak bertarung dalam setiap pertempuran, ketika Anda mengerti bahwa tidak setiap perdebatan bernilai energi Anda, dan bahwa pengaruh yang sebenarnya diberikan, bukan dengan pemaksaan. Jadi, lain kali Anda merasa tergoda untuk mendiskusikan politik atau agama di suatu tempat di mana tidak ada pembukaan yang nyata, bernapaslah. Ingatlah bahwa energi Anda adalah sakral, dan Anda tidak di sini untuk meyakinkan semua orang, tetapi untuk menjalani kebenaran Anda dengan bermartabat, tanpa menyakiti, tanpa melukai, dan tanpa memecah belah. Pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang memenangkan argumen, tetapi tentang siapa yang menjaga perdamaian. Pelajaran 12. Biarkan perilaku Anda menjadi pesan paling penting yang Anda sampaikan. Tidak ada yang lebih jelas, lebih kuat, dan lebih dihormati daripada seseorang yang tidak perlu banyak bicara. Karena tindakannya mengatakan semuanya. Di dunia di mana semua orang berbicara, di mana janji-janji bertebaran di mana-mana, dan di mana siapapun bisa memperindah niatnya dengan kata-kata yang indah, menonjol bagi Anda tindakan menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang apa yang akan Anda capai jika Anda sibuk membangunnya. Karena sementara yang lain berbicara, Anda maju. Sementara yang lain bermimpi dengan keras, Anda bekerja dalam keheningan. Dan itu adalah perbedaan yang sebenarnya. Ketika Anda membiarkan tindakan menjadi suara Anda yang paling kuat, Anda memutuskan untuk menjadi orang yang berdampak pada kenyataan, bukan pada ilusi. Karena berbicara itu mudah, cepat, dan nyaman, tetapi bertindak membutuhkan karakter. Itu menuntut komitmen, itu menuntut fokus. Itulah sebabnya orang yang bertindak, bukan berbicara, selalu selangkah lebih maju. Karena ketika orang lain mencari perhatian, Anda sudah memperoleh hasil. Ketika mereka terganggu oleh pidato, Anda sudah melihat hasil dari ketekunan Anda. Terlalu banyak orang terjebak dalam perangkap pengumuman, janji, memberitahu semua yang akan mereka lakukan, tetapi tidak melakukan apapun. Ini tidak hanya menghasilkan frustrasi internal, tetapi juga merusak kredibilitas. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang percaya pada kata-katanya. Karena tidak ada lagi koherensi antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, ketika Anda memilih untuk bekerja dalam diam, ketika Anda memilih untuk tidak memberikan penjelasan atau janji, tetapi terus maju, rasa hormat datang dengan sendirinya, karena prestasi berbicara lebih kuat dari pernyataan apapun. Ini bukan tentang bersembunyi atau menjadi pendiam karena takut,
Ini tentang memiliki pendekatan yang matang, memahami bahwa setiap kali Anda menghentikan tindakan Anda untuk memberitahu apa yang sedang Anda lakukan, Anda kehilangan kekuatan, Anda mengalihkan energi. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan jalur yang kokoh, jika Anda ingin membangun sesuatu yang bertahan lama, mulailah dengan berhenti berbicara banyak dan mulai membangun dalam diam, bata demi bata, tanpa perlu persetujuan eksternal. Menerapkannya sama praktisnya dengan menantang. Daripada mengatakan apa yang Anda rencanakan, lakukanlah. Alih-alih meminta izin atau pengakuan sebelumnya, fokuslah untuk bergerak maju. Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda serius, bahwa visi Anda nyata, bahwa komitmen Anda terletak bukan pada kata-kata Anda, tetapi pada kalender Anda, pada agenda Anda, pada kebiasaan Anda. Karena di sanalah Anda benar-benar melihat hasilnya dalam apa yang Anda lakukan setiap hari, bukan pada apa yang Anda katakan dari waktu ke waktu. Dan ketika Anda merasa perlu memberitahukan dunia tentang rencana Anda, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini memberi kontribusi atau hanya memberikan perasaan kemajuan yang menipu? Karena seringkali, berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan akan memberi Anda dosis kecil kepuasan, tetapi Anda mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang sebenarnya. Jadi, ubahlah. Bicaralah tentang kemajuan Anda. Ekspresikan diri Anda melalui hasil Anda. Komunikasikan dengan disiplin. Itu adalah suara yang paling kuat yang dapat Anda miliki. Hasil dari hidup dengan cara ini sangat mengesankan. Tidak hanya Anda mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tetapi Anda juga terisi dengan kekuatan batin yang tak tertandingi, karena Anda tahu apa yang telah Anda capai, dan itu bukan karena tekanan atau untuk tontonan, tetapi karena Anda mendekatinya dengan serius. Dan otoritas seperti itu tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dipalsukan. Itu dibangun dengan fakta, dengan usaha, dan dengan ketekunan. Anda juga mulai memperhatikan bahwa lingkungan Anda berubah. Orang-orang berhenti meremehkan diri mereka sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa mencapai begitu banyak hal tanpa mengatakan apapun? Dan itu adalah salah satu perasaan terbaik di dunia. Ketika hasil berbicara untuk Anda bisa tetap tenang dengan kepuasan, karena tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, karena mereka yang bertindak dalam keheningan meninggalkan jejak yang tidak pernah ditinggalkan oleh kebisingan. Jadi, buatlah keheningan sebagai strategi Anda. Biarkan tindakan Anda menjadi bahasa Anda, dan biarkan hasil Anda menjadi presentasi Anda. Tidak ada cara yang lebih ampuh untuk memberi dampak pada dunia dengan prestasi nyata yang lahir dari kerja keras dan konsistensi. Bicara sedikit, lakukan banyak, berjanji lebih sedikit, tunjukkan lebih banyak, karena pada akhirnya, kata-kata bisa menginspirasi, tetapi fakta yang mengubah. Pelajaran ke-13. Kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Berapa kali Anda mengucapkan sesuatu yang setelah beberapa menit Anda berharap tidak pernah diucapkan? Sebuah kata impulsif yang diucapkan di tengah kemarahan atau frustrasi dapat meninggalkan bekas luka yang tidak dapat dihapus oleh waktu atau permintaan maaf. Karena bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya. Ini melibatkan momen, nada, dan tujuan. Ketika Anda berbicara tanpa berpikir, Anda bisa menghancurkan dalam hitungan detik apa yang memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Kata-kata memiliki kekuatan, dan pada saat ketegangan, kekuatan itu bisa menjadi destruktif jika tidak disalurkan dengan kebijaksanaan. Mudah untuk membiarkan diri Anda terbawa emosi saat itu, untuk membela diri, untuk menjelaskan segala sesuatunya. Namun, yang sering tidak kita sadari adalah bahwa dengan melakukannya, kita tidak membebaskan diri kita sendiri. Kita malah terluka, dan luka-luka tersebut, meskipun tidak terlihat, tetap ada, terasa, dan terus terulang dalam pikiran orang yang menerima kata-kata itu, dan dalam hati nurani mereka yang mengucapkannya. Kemarahan adalah emosi manusia. Tetapi berbicara dari kemarahan seperti mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dengan mata tertutup. Anda tidak tahu siapa yang akan Anda tabrak. Anda tidak tahu seberapa besar kerusakan yang akan Anda timbulkan. Itulah mengapa penting untuk belajar berhenti, bernapas, dan memberikan waktu 5 detik pada diri Anda sebelum membalas. Ini bukan teknik dangkal.
Ini adalah penghalang antara Anda dan kerusakan yang mungkin Anda timbulkan. Itu adalah momen yang menyelamatkan Anda dari diri Anda sendiri. Menerapkan aturan 5 detik mungkin terlihat sederhana, tetapi itu sangat transformatif. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang mengganggu Anda, bahwa Anda akan meledak, berhentilah. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda. Apakah yang ingin saya katakan ini membangun atau menghancurkan? Apakah saya berbicara dari luka atau dari niat untuk menyelesaikan? Jika jawaban Anda tidak memberikan kejelasan, jangan bicara. Terkadang, diam lebih bijaksana daripada argumen apapun, karena diam tidak menyakiti, diam tidak menyinggung, dan diam melindungi Anda. Ini bukan tentang menekan emosi Anda, tetapi tentang mengatur mereka, melatih diri untuk tidak menjadi budak pada impuls Anda. Ketika Anda belajar menguasai mulut Anda mengambil langkah besar menuju kedewasaan emosional. Anda menunjukkan bahwa tidak semua yang Anda rasakan layak untuk diucapkan dan bahwa kedamaian Anda lebih berharga daripada menjadi benar atau menang dalam diskusi. Ketika Anda menggunakan kata-kata dengan kesadaran, hubungan Anda akan berubah. Ada lebih banyak rasa hormat, lebih banyak harmoni, dan lebih banyak kemungkinan untuk tumbuh bersama bukannya saling menghancurkan. Dan jika Anda pernah terluka dengan kata-kata Anda, jangan menghukum diri Anda sendiri selamanya, tetapi belajarlah untuk mengenali kerusakan tersebut, mohon maaf dengan kerendahan hati, dan ubah cara Anda bereaksi. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, untuk membuktikan bahwa Anda berkomitmen tidak hanya pada apa yang Anda rasakan, tetapi juga pada apa yang Anda sampaikan. Karena tidak cukup hanya dengan ketulusan, jika ketulusan itu penuh dengan racun. Kebenaran tanpa belas kasihan adalah kekejaman, dan tidak ada seorang pun yang membutuhkan lebih banyak luka di dunia yang sudah cukup sakit. Hasil dari hidup dengan cara ini sangat mendalam. Anda mulai merasa lebih bebas. Anda tidak lagi bereaksi dengan impuls. Anda tidak lagi menyesal atas apa yang Anda katakan. Anda menjadi pemilik suara Anda, pemilik energi Anda. Dan hal itu memberi Anda otoritas alami, kehadiran yang dihormati orang lain, karena mereka tahu bahwa ketika Anda berbicara, Anda melakukannya dari tempat yang jelas, bukan dari kekacauan. Selain itu, Anda akan melihat bahwa konflik berkurang, sehingga Anda tidak lagi terjebak dalam diskusi yang tidak masuk akal. Bahkan di masa sulit, Anda dapat mempertahankan ketenangan, dan ketenangan itu menular. Itu membantu orang lain juga mengatur diri mereka sendiri. Karena pengendalian diri Anda menjadi contoh yang meningkatkan kualitas hubungan yang Anda miliki. Jadi, lain kali Anda merasakan kata-kata itu terbakar di mulut Anda, jangan biarkan mereka pergi tanpa berpikir. Bernapaslah, evaluasilah, dan putuskan dengan bijaksana apakah sudah saatnya untuk berbicara atau menunggu. Karena apa yang Anda katakan hari ini dapat diingat selamanya. Anda tidak di sini untuk meninggalkan bekas luka. Anda di sini untuk menyembuhkan, untuk membangun, untuk berkomunikasi dari jiwa. Semoga suara Anda selalu menjadi alat cahaya, bukan kehancuran. Pelajaran 14. Anda tidak perlu menjelaskan keputusan Anda atau membenarkan hidup Anda. Tidak, Anda tidak berhutang penjelasan kepada siapapun, bahkan untuk mimpi Anda, keputusan Anda, atau jalan yang Anda pilih untuk ditempuh. Hidup ini adalah milik Anda. Anda tidak dilahirkan untuk menyenangkan orang lain atau untuk membenarkan setiap langkah yang Anda ambil bagi mereka yang tidak berjalan di sepatu Anda. Karena tidak ada orang lain yang akan menjalani konsekuensi dari pilihan Anda. Tidak ada siapapun yang akan membawa apa yang Anda bawa. Jadi, mengapa hidup menunggu persetujuan orang lain? Terlalu sering kita berhenti bergerak maju karena kita berhenti untuk menjelaskan, untuk meyakinkan, untuk membela diri. Seolah-olah Anda memerlukan izin dari dunia untuk menjadi diri sendiri. Seolah-olah setiap perubahan arah harus memiliki alasan yang sempurna. Dan pendapat dapat berubah. Ciptakan kembali diri Anda, mulai dari awal. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pilih apa yang benar-benar berguna bagi Anda. Itu tidak perlu dibenarkan, tetapi perlu dijalani.
Ketakutan akan penghakiman adalah salah satu penjara paling umum dan paling sunyi. Karena itu membuat Anda meragukan apa yang Anda ketahui sebagai kebenaran. Itu memaksa Anda untuk tetap berada di tempat-tempat yang tidak lagi mewakili diri Anda, agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Dan ketika Anda berusaha untuk dipahami, hidup Anda telah hilang. Ironisnya, bahkan menjelaskan diri Anda tidak akan membuat banyak orang mengerti, karena tidak semua orang ingin memahami Anda. Beberapa hanya ingin mengendalikan Anda. Dan disitulah Anda perlu memutus siklus tersebut. Bebaslah. Ini dimulai ketika Anda berhenti membenarkan diri sendiri, ketika Anda menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti Anda, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak di sini untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk hidup secara koheren dengan apa yang Anda bawa di dalam. Dan itu seringkali berarti mengatakan, inilah yang saya inginkan, inilah yang saya butuhkan, ini adalah apa yang saya pilih. Tanpa menunggu tepuk tangan, tanpa mencari konsensus, hanya dengan kepastian bahwa Anda setia pada diri sendiri. Bagaimana Anda menerapkannya? Pertama, dengan mengubah bahasa dengan diri Anda sendiri. Berhenti berpikir tentang apa yang akan mereka katakan dan mulai bertanya, apa yang saya butuhkan? Karena kedamaian batin Anda lebih berharga daripada opini eksternal. Belajar untuk menanggapi dengan tegas dan hormat. Terima kasih atas pendapat Anda, tetapi saya tidak membutuhkannya untuk membenarkan diri saya sendiri. Frasa yang pendek dan kuat itu membebaskan Anda. Anda tidak bersikap kasar. Anda menetapkan batasan, dan siapapun yang menghormati Anda akan mengerti. Siapapun yang tidak melakukannya, seharusnya tidak memiliki banyak akses ke dunia Anda. Anda juga perlu melatih pikiran untuk berhenti mencari persetujuan sebagai tanda validasi. Apa yang orang lain pikirkan tentang jalan Anda bukanlah bukti apakah itu benar atau tidak. Kompas yang asli ada di dalam diri Anda. Dan jika Anda memiliki kejelasan, jika ada api internal yang mendorong Anda, jika Anda tahu Anda melakukannya dengan kejujuran, maka Anda tidak boleh berhenti. Karena setiap penjelasan yang Anda berikan memberikan kekuatan secara tidak perlu kepada orang lain atas hidup Anda. Hasilnya, hidup tanpa membenarkan diri sendiri sangatlah besar. Anda memperoleh kebebasan, tetapi juga keamanan. Anda tidak lagi merasa takut untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Anda tidak lagi hidup dengan mengedit hidup Anda agar sesuai. Anda menjadi seseorang yang autentik, dan Anda merasakannya. Karena ketika Anda hidup dari kebenaran Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan keputusan Anda, meskipun tidak semua orang menyukainya, mulai mendapatkan rasa hormat karena ada ketegasan, ada kejelasan, ada integritas. Dan ya, beberapa mungkin akan pergi. Mungkin tidak semua orang mengerti mengapa Anda tidak lagi memberi penjelasan, tetapi itu juga bagian dari filter alami kehidupan. Orang-orang yang sejalan dengan Anda tidak membutuhkan Anda untuk menjelaskan semuanya kepada mereka. Mereka hanya perlu melihat bahwa Anda konsisten dengan diri Anda sendiri. Dan bagi mereka yang tidak menerimanya, mungkin mereka tidak pernah benar-benar bersamamu. Tetapi dengan versi diri Anda yang puas diri, yang telah Anda putuskan untuk tinggalkan. Jadi, mulailah hari ini. Berhenti meminta izin. Berhentilah membenarkan mimpi Anda. Berhenti menjelaskan perubahan Anda. Anda adalah seorang manusia yang terus berevolusi. Anda memiliki hak untuk mengubah hidup Anda, mengalihkan energi Anda, dan mengejar apa yang jiwa Anda dambakan. Anda tidak perlu menjelaskan hidup. Anda hanya perlu menjalaninya dengan keberanian. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda membebaskan diri dari kebutuhan untuk menyenangkan, yang muncul adalah versi diri Anda yang tidak meminta izin. Itu hanya memungkinkan untuk menjadi. Pelajaran 15. Kekuatan lahir dalam keheningan dan ditempa dengan disiplin setiap hari. Kekuatan yang sejati tidak ditempa di bawah sorotan. Ia tidak lahir dari kebisingan atau tepuk tangan, tetapi dibangun dalam kesendirian, pada jam-jam panjang dan diam, di mana tidak ada seorang pun yang melihat Anda, di mana tidak ada suka, pengakuan, atau validasi. Hanya ada Anda, visi Anda, dan pekerjaan Anda yang konstan. Disitulah terukur karakter Anda, disitulah Anda melatih pikiran. Karena pertumbuhan pribadi dan profesional tidak terjadi di tengah hiruk-pikuk,
itu terjadi dalam keheningan disiplin yang hanya sedikit, yang mau untuk menahan. Ada sesuatu yang kuat dalam belajar untuk bergerak maju tanpa membuat keributan. Ketika Anda memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang setiap langkah yang Anda ambil, ketika Anda tidak perlu memberitahu dunia siapa diri Anda, energi Anda terkonsentrasi. Itu tidak terpecah belah oleh pendapat orang lain, juga tidak tersesat dalam kecemasan karena ingin dilihat. Sebaliknya, hal ini menyentuh inti dari apa yang benar-benar penting untuk bergerak maju. Itu adalah perbedaan antara mereka yang bermimpi dan mereka yang mewujudkan apa yang mereka lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Para pemimpin hebat, orang-orang yang benar-benar sukses, tidak selalu ada di sekitar kita untuk menerbitkan proses mereka. Mereka tidak mencari perhatian dengan setiap kemenangan kecil. Mereka bertindak dengan tekad secara pribadi, tanpa perlu tepuk tangan langsung, karena mereka memahami sesuatu yang banyak orang belum mengerti. Pengakuan sejati tidak dicari, tetapi menarik dengan fakta. Hasilnya berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Dan dunia apapun selalu berakhir memperhatikan siapa yang membangun sesuatu yang nyata, bahkan jika itu dimulai dalam diam. Luangkan waktu untuk pekerjaan mendalam adalah keterampilan yang semakin langka dan, karena alasan itu, sangat berharga. Kita hidup dikelilingi oleh gangguan, urgensi untuk menunjukkan, dan kecemasan untuk mengukur diri kita berdasarkan respons dari orang lain. Tetapi, jika Anda ingin menjadi benar-benar kuat, Anda harus belajar untuk memutuskan hubungan dari kebisingan. Anda tidak perlu menghitung setiap langkah. Anda perlu mengambil langkah-langkah tersebut dengan fokus, dengan komitmen, dengan keteguhan diam yang menempa kekaisaran internal sebelum dunia melihatnya dari luar. Menerapkannya adalah sederhana, meskipun membutuhkan disiplin. Sisihkan ruang untuk menyendiri secara sengaja. Saat-saat ketika Anda bekerja, belajar, merencanakan, dan melaksanakan, tanpa menunggu pengenalan segera. Matikan notifikasi, tutup pintu, dan masuk ke dalam keadaan di mana waktu berhenti, dan hanya ada saat ini, serta misi Anda. Karena di sanalah fondasi pikiran yang tak tergoyahkan dibangun, bukan pada kebisingan di luar, tetapi pada ketenangan dari dalam. Dan jangan takut akan kesunyian. Jangan merasa Anda kalah dalam visibilitas dengan tidak membagikan semuanya. Sebaliknya, Anda memperoleh kekuatan. Karena setiap hari Anda memilih untuk bekerja dalam diam, Anda sedang menyetel alat, memoles karakter Anda, dan membangun fondasi yang kokoh yang tidak akan goyah dalam menghadapi kritik dan tidak menjadi sombong karena persetujuan. Anda sedang belajar untuk menjadi cukup untuk diri Anda sendiri, dan itu akan menjadikan Anda seseorang yang bebas. Bebas dari kebisingan, bebas dari penghakiman, bebas dari kebutuhan konstan untuk divalidasi. Dengan waktu, hasilnya menjadi tidak terhindarkan. Anda mulai melihat perubahan nyata. Pikiran Anda menjadi lebih kuat, lebih fokus, lebih ulet. Anda tidak lagi bergantung pada energi orang lain untuk maju. Anda tidak membutuhkan seseorang untuk mendorong atau memuji Anda untuk melanjutkan. Anda telah menjadi sumber motivasi diri. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah. Karena sekarang Anda maju dari dalam, dari keyakinan, bukan karena keharusan. Dan yang lebih mengejutkan adalah ketika akhirnya dunia memperhatikan apa yang telah Anda lakukan, itu akan terlalu jelas untuk diabaikan. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Anda tidak perlu menjelaskannya untuk meyakinkan siapapun. Anda hanya perlu menunjukkan hasil dari kerja yang Anda lakukan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Disitulah rasa hormat yang sejati lahir. Bukan dari kebisingan, tetapi dari hasil. Bukan dari apa yang Anda katakan Anda akan lakukan, tetapi apa yang Anda lakukan, sementara semua orang mengira Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi, rangkullah kesendirian sebagai tempat latihan Anda. Jadikan pekerjaan tetap sebagai gaya hidup Anda, meditasi, dan biarkan kekuatan Anda tumbuh dalam diam sampai tidak mungkin diabaikan. Karena kesuksesan yang nyata tidak diteriakkan, tetapi dipaksakan kehadiran seseorang yang tahu cara bekerja dalam diam sampai hasilnya berbicara untuk dirinya sendiri. Jika Anda sudah sampai di sini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda.